Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima dari kelas SI1 semester 6. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi CRUD menggunakan Kodular. Langsung saja saya membuka Kodularnya dan saya memilih Create Project dan saya membuat nama projectnya adalah Tugas Mobile Dasar 2. Langsung saja saya next. Di sini ada tipe Android-nya. Langsung saja saya next lagi. Nah, seperti inilah tampilan awalnya. Dan di sebelah kiri lembar halamannya terdapat valet dan beberapa alat yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi CRUD. Langsung saja di sini saya akan membuat tampilan sederhana pada aplikasinya, yaitu tampilan login, yang mana di login itu akan terdiri dari button login dan button daftar. Lalu di sini saya langsung saja menarik ke screen-nya horizontal arrangement. Saya di sini membuat 3 horizontal arrangement dan saya buat dia memanjang. Lalu setelah itu saya menambahkan label pada masing-masing horizontal arrangement-nya, dan ini fungsinya adalah untuk membuat tampilan nama lengkap, username, dan password. Di sini saya menambahkan lagi yaitu text box untuk masing-masing dari label tersebut, untuk mengisi nanti bagian nama lengkap, username, dan passwordnya. Lalu di sini saya akan membuat rename komponen. Saya mengganti nama komponennya dengan yang pertama teks nama, yang kedua teks username, langsung saya rename, dan yang ketiga adalah teks password dan saya rename lagi. Nah, lalu selanjutnya saya mengubah teks alignment dari ketiga labelnya menjadi center 1. Fungsinya adalah untuk membuat tulisannya menjadi ke tengah dan lebih rapi. Setelah itu kita ganti namanya dengan yang lebar pertama. Saya ganti namanya menjadi nama lengkap, dan saya hitamkan dulu warnanya, saya tebalkan, saya bold agar lebih terlihat jelas. Dan begitu juga dengan yang label yang kedua, saya membuat mengganti namanya dengan username. Begitu juga ya dengan yang ketiga, saya buat namanya dengan password. Dan ketiganya saya tebalkan, saya boldkan agar terlihat jelas untuk pengguna. Nah, setelah itu saya menggunakan 2 button di sini. Saya rename komponennya menggunakan button underscore daftar, dan button yang kedua adalah dengan btn underscore login. Lalu saya rename. Setelah itu saya buat tampilannya menjadi memanjang seperti yang di atas. Saya ganti teksnya dengan daftar dan saya ganti teks
yang kedua juga dengan login. Setelah itu saya menggunakan satu notifier. Fungsinya adalah untuk nanti notifikasinya akan muncul apabila kita mendaftar atau sedang login. Langsung saja kita beralih ke bagian blog atau coding. Di sini saya langsung beralih ke btn_login, yang mana saya menambahkan satu btn_login, yaitu klik. Setelah itu saya klik kontrol, saya tambahkan if. Lalu saya tambahkan teks di situ, text is empty. Setelah itu saya tambahkan juga teks di bagian txt namanya, yaitu txt nama teks. Saya sambungkan ke bagian x is empty. Untuk notifiernya, saya menggunakan di sini notifier call show alert, yaitu notice. Saya tambahkan lagi untuk teks di bagian notifikasinya, notifiernya, yaitu saya rename teksnya menjadi masukkan nama lengkap. Jadi pengguna harus memasukkan nama lengkap apabila nanti login ke dalam aplikasinya. Setelah itu saya duplikat saja, tidak perlu susah-susah untuk mengambil lagi. Jadi saya duplikat saja agar lebih mudah. Di sini saya menambahkan satu lagi, yaitu else if, dan saya sambungkan ke is empty. Di sini saya akan membuat bagian dari username-nya, karena yang awal tadi sudah membuat nama. Setelah itu saya duplikat lagi untuk membuat notifier dari username, yaitu pengguna harus memasukkan username agar bisa login ke dalam aplikasinya. Dan di sini juga masih kurang, saya menambahkan else if-nya untuk membuat teks password. Di sini saya menduplikat saja, lalu saya ganti namanya menjadi teks password, dan setelah itu saya duplikat juga notifiernya, lalu di sini saya ubah teksnya menjadi masukkan password. Jadi apabila pengguna akan masuk ke dalam aplikasinya, mereka wajib memasukkan passwordnya. Lalu selanjutnya saya di sini menambahkan request focus, yang mana request focus itu saya letakkan di bagian bawah notifier. Saya letakkan request fokusnya pada setiap kondisi notifiernya.
Setelah itu saya beralih ke bagian desain, lalu saya pilih Strong dan saya masukkan satu TinyDB ke bagian screen loginnya. Setelah itu saya beralih lagi ke bagian bloknya. Di sini setiap kondisi harus diakhiri oleh else. Jadi di sini saya tambahkan lagi yaitu else, bukan else if lagi, untuk mengakhiri kondisi ini. Lalu di sini saya menambahkan TinyDB-nya dengan store value. Lalu di sini saya membuat tag-nya yakni dengan teks akun. Dan untuk value to store-nya di sini saya memakai make a list. Jadi karena di sini saya memakai listnya ada 3, yaitu nama lengkap, username, dan password. Jadi saya menambahkan make a list-nya, yaitu dengan mengklik pengaturan lalu ditambahkan string pada bagian bawahnya. Lalu di sini saya menambahkan make a list-nya dengan teks nama teks, dan saya mengganti yang pertama adalah dengan teks nama, yang kedua teks username, dan yang ketiga adalah teks password. Di sini saya juga menduplikat lagi yaitu notifiernya, lalu saya buat di situ perintahnya adalah pendaftaran berhasil apabila penggunanya sudah mendaftar. Setelah itu saya beralih ke teks nama. Dan di situ saya memilih set teks nama teks to. Saya sambungkan itu di bawah notifier bagian pendaftaran. Dan saya tambahkan lagi yaitu teks kosong di sampingnya. Lalu saya duplikat menjadi 3 dan saya mengganti nama teksnya dengan yang pertama nama, yang kedua username, dan yang ketiga adalah password, seperti screen login yang sudah kita buat di awal. Di sini saya membuat login, saya ganti menjadi daftar dahulu. Lalu setelah itu saya buat button loginnya lagi dengan saya memilih when button login clicks, dan saya di sini mengklik kontrol, lalu saya pilih di sini open another screen name. Setelah itu saya buat teks perintahnya yaitu dengan mengedit di situ teksnya menjadi from login. Lalu saya kembali beralih ke desain. Selanjutnya saya copy dulu screennya, lalu saya buat di situ from login. Setelah itu saya beralih ke from login. Nah, di from login ini saya tidak lagi memerlukan nama lengkap. Jadi nama lengkapnya saya hapus saja. Setelah itu kita kembali ke blog dan
di sini. Lalu saya klik collapse block, dan selanjutnya saya hapus dulu bagian button loginnya dan saya pindahkan. Kemudian di sini karena sudah tidak menggunakan nama lengkap, jadi dia terdapat tanda silang merah karena di sini nama lengkapnya sudah dihapus. Di sini saya geser saja ke atas karena di sini sudah tidak memakai nama lengkap, jadi saya geser menjadi username password. Di sini karena tadi saya ada kesalahan, jadi saya geser lagi ke bawah. Di sini saya menambahkan, saya menghapus dulu bagian yang error dan kemudian saya menambahkan logic pada else if-nya. Di sini saya perbaiki kata-kata yang ada yang salah. Lalu kemudian saya duplikat teksnya, saya tambahkan ke bagian logic. Kemudian di listnya saya menambahkan select list item list. Dan saya menambahkan lagi call tinydb get value-nya di bagian select list item list. Setelah itu saya tambahkan indeksnya. Lalu kemudian saya duplikat lagi teks kosongnya, saya tambahkan di bagian tag. Saya tulis di situ di bagian tagnya adalah akun. Lalu indeksnya saya buat di situ menjadi 2. Kemudian saya menambahkan logiknya lagi di bagian else if-nya. Sepertinya di sini saya terjadi kesalahan, jadi saya delete lagi dan saya mulai ulang lagi. Saya menambahkan logiknya dan menyambungkannya dengan else if tadi. Saya tambahkan lagi teksnya, lalu select list item, kemudian saya tambahkan tinydb-nya dan saya tambahkan indeksnya. Di sini tadi saya membuat tagnya adalah akun dan indeksnya adalah 2. Kemudian saya kembali menduplikatnya. Di sini karena di form login yang memakai username dan password, jadi saya buat di sini username dan password.
Di sini saya buat indeks dari passwordnya adalah 3. Lalu untuk notifiernya saya copy lagi dan saya letakkan di bawah dari LCF tadi. Dan saya di sini mengubah teksnya dengan saya ubah berhasil login. Kemudian di sini saya menghapus satu setnya karena di sini sudah tidak ada nama lengkap, jadi nama lengkap saya hapus. Kemudian saya pindah. Lalu di sini saya memilih kontrol lagi dan di sini saya memilih open another screen with start value screen name. Di sini saya tambahkan teks kosong, lalu saya ubah menjadi teks login. Setelah itu di bagian select list demnya saya duplikat dan saya masukkan ke dalam start value. Dan di sini saya mengubah indeksnya menjadi 1. Lalu saya hapus sebagian yang sudah tidak terpakai. Di sini saya ubah notifiernya menjadi username dan password salah. Apabila nanti para penggunanya memasukkan password atau username dengan kata yang salah, jadi notifikasinya akan muncul seperti itu. Dan untuk button daftarnya saya klik kontrol dan saya buat situ close screen. Lalu selanjutnya saya add screen dan saya ganti menjadi login. Nah, kita sekarang beralih ke screen bagian loginnya. Yang mana di bagian login ini saya memakai satu buah label dan di sini untuk font size-nya saya ganti menjadi 20 ya. Lalu saya ubah menjadi berhasil login apabila nanti penggunanya sudah berhasil login. Lalu saya tebalkan fontnya. Setelah itu kita kembali ke blog. Dan di sini saya klik login dan membuat kemudian saya di sini memasukkan login when login IntelliJ. Selanjutnya adalah saya di sini menambahkan set label text to. Dan kemudian saya tambahkan teksnya adalah join. Dan kembali saya tambahkan label teks. Di sini kita memakai stringnya adalah 3, jadi saya tambah dengan mengklik pengaturan dan saya tambahkan lagi teks kosong pada bagian yang kedua.
saya klik Ctrl, lalu saya pilih Get Start Palu. Di bagian desainnya saya akan menambahkan, saya klik general dan saya menambahkan vertical scroll arrangement, dan saya masukkan juga horizontal arrangement. Di sini saya memasukkan salah ya, jadi saya ganti menjadi horizontal scroll arrangement. Saya menambahkan 3 horizontal scroll arrangementnya, kemudian desainnya saya panjangkan, lalu di sini saya menambahkan button, 2 button ya, untuk bagian input dan edit. Lalu saya tambahkan lagi di sini 3 label, dan 3 text box. Kemudian di sini masing-masing labelnya saya ubah teks alignment menjadi center 1 agar dia ke tengah supaya rapi. Lalu teksnya saya tebalkan. Dan di sini saya mengubah namanya satu persatu dengan yang pertama name, yang kedua nama. Oh ya, di sini untuk dan yang ketiga prodi ya. Untuk prodinya saya di sini akan tidak memakai text box. Jadi untuk prodinya saya memakai spinner. Dan saya merename komponennya dengan nama text name, text nama, dan spin prodi. Lalu saya rename. Selanjutnya saya rapikan lagi. Dan di sini saya edit teksnya menjadi input. Untuk bagian spinner prodinya, di sini ada pilihan, di sini nantinya ada pilihan prodi ya. Di sini saya memakai ada 4 prodi, yaitu sistem informasi, ilmu komputer, fisika, dan matematika. Lalu selanjutnya buttonnya saya rename dengan yang pertama button input, dan yang kedua adalah button edit. Di
sini saya ubah button yang kedua menjadi edit. Kemudian di sini saya menambahkan di bawahnya saya menambahkan list view. Dan di sini list view-nya saya ubah rename-nya menjadi list underscore hasil. Saya rename. Untuk spin prodi, awalannya saya membuat di sini kata pilih agar nanti di bagian depannya terdapat kata pilih. Di sini saya menambahkan juga label, tapi saya kosongkan agar supaya lebih rapi saja. Kemudian kita kembali ke bagian blog. Dimana di sini kita akan membuat button input. Dengan menambahkan list, dengan menambahkan control, yaitu if, dan menambahkan is empty. Di bagian di bagian empty-nya saya tambahkan text name. Di sini saya menambahkan lagi ya notifier-nya agar nanti terdapat notifikasi apabila setelah mengisi data-datanya. Kemudian di notifikasinya saya buat lagi ya notifier, yakni show alert notice. Teksnya saya tambahkan di situ teks kosong di bagian notice, dan di situ teksnya saya rubah menjadi masukkan nama lengkap. Kemudian di bagian text name-nya kita menambahkan call text name request fokus. Kita duplikat saja, lalu kita ubah menjadi text name dan text nama. Kemudian di bagian prodinya kita memakai spin. Kita memakai spin prodi. Lalu kita tambahkan logic di situ dan kita sambungkan ke spin prodinya. Lalu kita duplikat dan kita masukkan teksnya dengan pilih. Duplikat lagi, lalu sambungkan lagi, dan di bagian notice spin prodinya di sini saya membuat silahkan pilih prodi.
Di sini saya karena setiap kondisi harus diakhiri dengan else, jadi saya menambahkan satu else lagi, dan saya memasukkan add item to list di bagian else-nya. Kemudian di sini saya membuat variabelnya, yaitu IntelliJ global name, dan menambahkan listnya dengan create empty list. Lalu getnya saya tambahkan ke add to list atau listnya. Saya ganti dulu dari global name menjadi global mahasiswa. Dan teksnya, dan untuk itemnya saya tambahkan join. Lalu di bagian teks name saya duplikat dan saya duplikat lagi di bagian notifiernya. Saya sambungkan ke bagian join. Nah, di join ini saya membutuhkan beberapa list lagi, jadi saya tambahkan lagi stringnya. Lalu di sini saya menambahkan 6 string. Saya masukkan lagi teksnya, saya masukkan lagi. Di sini saya edit menjadi garis 2 saja ya untuk bagian name-nya. Untuk bagian prodinya saya masukkan spinnya dan spin selection. Kemudian yang terakhir untuk list hasil, di sini saya masukkan elemen, saya masukkan lagi get global, saya duplikat saja. Ubah teksnya menjadi name, nama, prodi. Sini saya menambahkan lagi add item to list-nya. Duplikat saja agar lebih mudah dan cepat ya. Lalu saya duplikat itu menjadi 2. Menjadi 3 maksud saya. Setelah itu dibuat di situ diedit menjadi global name, global nama, global prodi, dan global mahasiswa ya. Untuk bagian prodinya kita tidak memakai teks, tapi memakai spin. Jadi di bagian list hasilnya di situ saya
Di bagian text name-nya saya membuat di situ set text nama text2. Dan untuk listnya saya menambahkan di situ select list item list. Ditambahkan lagi get global. Di bagian indeksnya saya buat di situ list hasil. Duplikat saja. Di bagian akhirnya di sini saya karena prodi memakai spin, jadi saya ambil dari spin prodi ya, tidak diduplikat. Selebihnya diduplikat saja. Lalu sudah menjadi 3 seperti ini, ada nama, ada NIM, ada nama, dan ada prodi. Lalu di bagian button edit saya membuat when button edit klik. Lalu saya menambahkan listnya dengan replace list item list dan membuat di bagian listnya ada get global, di bagian indeksnya ada list hasil, selection index, dan terakhir ada teks nama di bagian replacement. Duplikat menjadi 3 ya untuk bagian NIM, nama, dan prodi. Nah, di akhir di bagian replacementnya saya menambahkan login ya. Dan di akhirnya lagi saya menambahkan set list hasil elemen. Lalu di sini saya membuat prosedur. Prosedurnya saya menambahkan set text name text2. Saya duplikat. Saya berikan di situ teks kosong.
Saya masukkan untuk prodinya, spin prodi, saya masukkan lagi teks kosong di situ dan saya tulis di situ pilih. Nah, di bagian prosedurnya ya, saya membuat di situ namanya clear. Kembali lagi kita ke bagian desain. Di sini saya menambahkan satu button lagi. Di sini saya tambahkan bagian delete-nya dan saya di sini juga merename komponennya dengan btn_delete. Kembali lagi ke blok, kita buat bagian dari delete-nya. Button delete saya membuat when button delete click. Bagian listnya saya membuat remove list item list index. Saya duplikat saja ya, dengan saya duplikat get global list hasil selection index. Saya duplikat lagi menjadi 4. Lalu di sini saya atur lagi bagian global name, global nama, global prodi, dan global mahasiswa. Setelah itu saya tambahkan lagi set list hasil elemen di bagian akhir. Saya tambahkan lagi di bagian akhirnya, yaitu call clear. Jadi codingannya sampai di sini dan ini tampilannya. Lalu untuk melihat hasilnya kita klik text dan connection to companion. Lalu ada barcode, kita scan pakai HP. Tunggu sebentar. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan nama dan NIM. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.